Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windu Hernando, NIM 1190717, kelas 4E, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hadis dhaif? Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria penerimaan hadis ataupun sifat-sifatnya, tidak memenuhi kriteria hadis sahih ataupun hadis hasan. Secara umum, hadis dhaif dinilai sebagai sumber yang paling lemah. Oleh sebab itu, ulama berpendapat bahwa hadis dhaif sebaiknya tidak dijadikan sebagai dasar pengalaman hukum Islam karena sifatnya lemah. Jelaskan pembagiannya. Hadis dhaif yang banyak bertebaran, berikut ini adalah beberapa macam hadis. Yang pertama, hadis dhaif karena jatuhnya rawi. Maksudnya adalah hadis ini tidak memiliki satu atau beberapa rawi yang seharusnya ada di dalamnya. Hadis dhaif jenis ini terbagi lagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama hadis mursal, hadis yang gugur rawinya di akhir sanad. Yang kedua hadis munqati, yaitu hadis yang gugur satu atau dua orang rawi tanpa beriringan akhir sanadnya. Yang ketiga hadis mu'dal, yaitu hadis yang gugur dua orang rawinya atau lebih beriringan dalam sanadnya. Keempat hadis mut'alaq, yaitu hadis yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanad, atau bisa juga bila semua rawinya digugurkan atau tidak disetujui. Selanjutnya, bolehkah beramal atau menjadikan hadis dhaif sebagai hujjah? Pendapat yang pertama adalah pendapat menurut Imam Bukhari Muslim. Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali, baik itu di dalam persoalan akidah maupun dalam hukum-hukum fikih, seperti targhib wa tarhib maupun mudhailul amal. Sedangkan pendapat kedua menurut kebanyakan ahli fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka memperbolehkan mengamalkan dan memakai hadis dhaif secara mutlak. Jika tidak didapatkan hadis lain dalam permasalahan yang sama. Namun pendapat yang paling terkenal dalam hal ini adalah pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis dhaif bisa digunakan adalah hadis dhaif yang hasan atau hadis yang tidak terlalu lemah. Pendapat ketiga yaitu sebagai ulama memperbolehkan untuk mengamalkan serta memakai hadis dhaif dengan catatan. Yang pertama, khusus dalam hal targhib wa tarhib atau motivasi beramal dan ancaman bila bermaksiat. Yang kedua adalah fadailul amal atau fadilah amal. Sedangkan untuk masalah akidah dan hukum haram-haram itu tidak boleh digunakan. 2. Dari tidak adilnya perawi itu memunculkan beberapa hadis, salah satunya adalah hadis munkar, matruk, majhul, dan maudhu. Tolong jelaskan dan sebutkan contoh-contohnya dari keempat hadis ini. Yang pertama, hadis munkar. Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sering lupa, sering melakukan kesalahan, dan berbuat fasik terang-terangan. Akibatnya, hadis yang diriwayatkan itu bertentangan dengan perawi yang siqah atau kredibel. Contohnya, makanlah balah atau kurma yang masih muda bersama tamar atau kurma yang sudah matang. Bila anak Adam memakannya, maka setan akan marah. Imam Nasyai memberikan keterangan bahwa Yahya bin Muhammad bin Qais merupakan seorang perawi hadis yang saleh. Namun bila sebuah hadis diriwayatkan dari jalurnya saja, maka hadis itu sangat diragukan. Yang kedua, maudhu. Maudhu termasuk hadis yang paling parah kedaifannya. Bahkan sebetulnya maudhu bukanlah hadis karena tidak termasuk dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul. Sebab itu, sebagian ulama tidak memasukkan maudhu sebagai kategori hadis dhaif. Contohnya,
Artinya, barang siapa berpuasa di waktu pagi pada hari Idul Fitri, dia bagaikan puasa sepanjang waktu. Hadis ini dianggap maudhu sebab menyalahi akidah Islam, di mana seharusnya pada hari Idul Fitri sangat diharamkan untuk berpuasa. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Balaimi yang dikenal telah membuat hadis maudhu kurang lebih sebanyak 200 hadis. Hadis mat'ru. Menurut bahasa, mat'ru merupakan Islam ma'ful dari lafaz taraka yang berarti meninggalkan. Sedangkan ma'ru sendiri berarti sesuatu yang ditinggalkan. Contohnya, ketika aku menyamarkan bacaanku, maka membacalah kalian bersamaku. Dan ketika aku mengeraskan bacaanku, maka sungguh jangan seorang pun yang menyertai bacaan bersamaku. Hadis riwayat Daraqutni dalam kitab sunnahnya. Imam Daraqutni menjelaskan bahwa dalam riwayat hadis tersebut seorang rawi bernama Zakaria Al-Waqar melakukan penyendirian, dan hadis itu tergolong hadis munkar yang matru. Selanjutnya, mahjul. Ada dua dalam ilmu hadis. Yang pertama adalah mahjul ain atau samar orangnya, yaitu seorang rawi yang tidak punya murid atau yang meriwayatkan darinya kecuali satu saja, dan tidak ada seorang pun mentakdil atau memuji, tidak juga menjerah atau mencelanya. Contohnya, jika dalam sanad Anda menemukan nama Abdullah bin Abi Sa'id Al-Bashri, dia tidak punya guru kecuali Al-Hasan Al-Bashri dan tidak punya murid kecuali Yazid bin Harun. Maka Ibnu Abi Hatim mengatakan dia majhul, yakni majhul ain. Kedua adalah majhul hal atau samar keadaannya, yaitu seseorang rawi yang punya murid lebih dari satu, tetapi tidak ada yang mentakdilnya ataupun menjarhnya dari ulama yang adil. Majhul hal diistilahkan dengan matstur, jadi orangnya dikenal, tapi keadaannya baik buruknya belum diketahui. Contoh Abdullah Al-Hanafi, teman Anas bin Malik, meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik. Dia memiliki murid Al-Qadar bin Ijlan dan Ubaidullah bin Saimit. Juga Abdullah bin Saimit, berkata Ibnu Hajar, keadaannya tidak diketahui, yakni majhul hal. Ketiga, jelaskan tentang hadis sahih li ghairihi dan hadis hasan li zatihi dan contohnya. Hadis sahih li ghairihi merupakan hadis yang kuat. Maksudnya adalah hadis yang dikeluarkan dari jalur sanad yang lebih sedikit. Di bawah ini merupakan contoh hadis yang diriwayatkan oleh sabda Nabi SAW yang berbunyi, yang artinya, jualah kepada kami unta dengan menggantinya dari unta zakat ketika sudah sampai di tempatnya. Dan ada juga Imam Baihaqi dalam sunnahnya yang meriwayatkan soal hadis tersebut, yang artinya, silsilah hadisnya Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah bin Amr ibnu Ash radhiyallahu anhu adalah silsilah hadis hasan. Dari riwayat tersebut merupakan hadis hasan kalau digabungkan menjadi saling menyatu dan jadilah sebuah hadis yang namanya hadis sahih li ghairihi. Hadis hasan li zatihi adalah yang diriwayatkan dengan keadaan orang yang bersikap adil dan untuk orang yang tidak mengalami kekurangan fisik, seperti seseorang yang tidak mengalami cacat dan seseorang yang kurang memiliki daya ingatan. Ada contoh yang menyebutkan dari hadis riwayat Imam Tirmizi dari jalur Muhammad bin Amr dari Abu Sulamah dari Abu Hurairah, yang artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika aku tidak merasa keberatan pada umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap kali melakukan sholat. Dari hadis tersebut, ada rawi bernama Muhammad bin Amr yang mengatakan bahwa dia tidak ada sifat sebagai dhabit tam, atau orang yang memiliki sifat yang sempurna ingatannya. Dan ada yang mengatakan dari sabda Nabi SAW yang berbunyi, yang artinya, barang siapa yang mengasihi sekalipun dalam menyembelih burung kecil,
maka Allah Subhanahu wa taala mengasihinya pada hari kiamat. Yang keempat, sebutkan hadis hasan dan contohnya dari masing-masing hadis hasan. Pembagian hadis hasan, para ulama hadis membagi hasan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hadis hasan li zatih. Yang dimaksud hadis hasan li zatih adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Menurut Ibnu Ash-Shalah, pada hadis hasan li zatih para perawinya terkenal kebaikannya. Akan tetapi, daya ingatannya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Contoh hadis hasan li zatih adalah sebagai berikut. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menuntut ilmu pengetahuan karena selain Allah atau bertujuan selain Allah, maka tempatnya di dalam neraka." Dan yang keempat, sebutkan hadis hasan dan contohnya dari masing-masing hadis hasan. Pembagian hadis hasan. Para ulama hadis membagi hasan menjadi dua bagian. Yang pertama, hadis hasan li zatih. Yang dimaksud hadis hasan li zatih adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Menurut Ibnu Ash-Shalah, pada hadis hasan li zatih, para perawinya terkenal kebaikannya. Akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Contoh hadis hasan li zatih adalah sebagai berikut, yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menuntut ilmu pengetahuannya karena selain Allah atau bertujuan selain Allah, maka tempatnya di dalam neraka." B. Hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang dapat menjadi hadis hasan li ghairihi karena dibantu oleh hadis yang lain semakna dengannya atau karena banyak yang meriwayatkannya. Baiklah, sampai di sini saya menjelaskan soal-soal ujian akhir semester dari mata kuliah Ulumul Hadis. Kurang lebihnya atau perkataan yang saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.